Baiklah, saya akan menjelaskan tugas yang kemarin tentang bagaimana membuat flowchart dari soal-soal ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1, menghitung luas persegi panjang. Sebelum kita lanjut ke flowchartnya, kita tentuin dulu rumusnya. Rumus luas persegi panjang itu apa? Rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau rumusnya sudah ada, input outputnya itu gampang. Kalau luas sama dengan panjang kali lebar, inputnya pasti P sama L. Cara gampang menentukan input output itu ingat aja, yang sebelah kanan sama dengan itu adalah input, sedangkan yang sebelah kiri sama dengan itu adalah output. Jadi inputnya P sama L, outputnya adalah luas. Kalau rumusnya udah ada, input outputnya udah ada, kita lanjut ke flowchartnya. Flowchart dimulai dengan simbol terminator atau start. Udah start. Diingat lagi, kalau kita mulainya dengan start, nanti akhiran dari flowchartnya itu end. Kalau kita mulainya dengan kata mulai, akhirannya itu selesai. Itu jangan lupa. Dia harus konsisten. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau udah mulai, udah start, lanjut ke inputnya. Kita ambil simbol untuk inputnya. Inputnya kita masukkan P sama L. P, L. Inputnya udah ada. Kita lanjut ke prosesnya. Prosesnya kita masukin rumusnya. Luas sama dengan P dikali L. Untuk simbol proses itu bentuknya persegi panjang ya. Kalau input output itu jajar genjang. Setelah proses itu outputnya itu sama simbolnya dengan input. Inputnya itu adalah luas. Dan terakhir, kalau udah ada output, selesai. Ini untuk soal nomor 1 ya, flowchart untuk soal nomor 1. Mulai, habis itu inputnya PL sama prosesnya. Prosesnya itu ada rumus luas sama dengan panjang kali lebar sama luas dan N. Dalam membuat flowchart, kita harus ingat kalau di atasnya itu P, berarti di prosesnya itu juga P. Kalau L, L. Kalau luas. Dia harus konsisten. Jangan campur aduk dia. Kita lihat flowchart yang salah. Contohnya seperti flowchart yang ini ya. Ini di flowchartnya coba kita lihat. Di inputnya dia gunakan panjang sama lebar. Sedangkan di prosesnya dia gunakan P sama L. Ini jelas salah karena dia tidak konsisten. Di atas dia gunakan panjang, sedangkan di proses dia gunakan P sama L. Ini jelas-jelas salah ya, jelas-jelas salah. Di prosesnya itu dia harus gunakan P sama L. Dan kesalahan kedua, coba kalian lihat outputnya. Dia di sini hasil. Lihat di outputnya, dia gunakan hasil. Ya. Sedangkan di prosesnya dia gunakan L. Dia gunakan hasil, di prosesnya gunakan L. Ini jelas-jelas salah. Kalau dia mau hasil, berarti di prosesnya itu jangan L, tapi dia gunakan hasil.
Atau kalau di prosesnya L, berarti di outputnya itu L, jangan hasil. Kalau hasil itu tidak konsisten ya. Ini adalah contoh-contoh flowchart salah. Yang betulnya kita betulkan ya. Coba kita betulkan flowchart yang salah ini. Nah, di inputnya kita gunakan P sama L. Habis itu di hasil itu gunakan L, jangan hasil. Atau luas aja, jangan L, soalnya di input nih kita ada gunakan L untuk lebar. Tapi tidak masalah, soalnya kalau di input itu L-nya kecil, sedangkan di output L-nya besar, itu beda ya. Nah, ini untuk flowchart yang salah tadi udah kita perbaiki, bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut ke flowchart yang salah lagi ya, yang sering digunakan tapi salah. Kita lihat flowchart yang sebelah kiri. Ini mulai udah start, masukkan PL di inputnya. Nah, di inputnya jelas-jelas salah. Kenapa salah? Karena di atas dia start, sedangkan di inputnya dia gunakan sintak masukkan. Nah, itu jelas salah karena dia menggunakan pertama dia menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di sini udah bahasa Indonesia. Itu salah ya. Kalau dia mau mendeskripsikan inputnya, berarti jangan masukkan, tapi input PL atau read PL ya. Atau read ya, read P sama L, read PL. Nah, ini udah, kita lanjut ke prosesnya. L sama dengan P kali L, udah. Atau luas saja kita ganti ya, biar ada pembedanya sedikit. Luas, dah. Nah, kita lihat lagi di outputnya. Di inputnya tadi dia mendeskripsikan read, sedangkan di outputnya dia cuma taruh aja luas. Itu salah. Di outputnya itu kita juga harus mendeskripsikan dengan kalau di atas read berarti di bawah write. Kalau di atasnya input, di bawah boleh kita taruh output luas ya. Contohnya, contoh flowchart yang betul ini di bawah ini. Nah, coba kita lihat, start, read PL, L sama dengan P kali L, write L dan N. Nah, kalau kalian mau gunakan di inputnya ini, yang pertama itu masuk kanan, berarti yang di atas ini kita mulai, contohnya seperti ini. Mulai, masukkan PL. Nah, habis itu proses, L sama dengan P kali L. Outputnya cetak L dan selesai. Nah, di outputnya boleh taruh cetak L, tampilkan L boleh ya. Yang penting bahasa Indonesia. Kalau di sini mulai, selesai bahasa Indonesia ya. Sekarang kita lihat soal untuk nomor 2. Soal nomor 2 menghitung volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Soal nomor 2 ya. Rumus volume kubus sama dengan sisi dikali sisi. S dikali S ya. Nah, untuk inputnya itu yang sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan adalah sisi atau S saja S. Untuk outputnya volume. Ya.
rumusnya udah ada, input outputnya udah tahu, lanjut ke flowchartnya. Pertama yaitu mulai, dari simbol mulai, yaitu simbol terminator. Mulai udah, setelah mulai itu input, kita cari simbol untuk inputnya, berbentuk jajar genjang. Kita masukkan inputnya itu adalah S, kan di rumusnya sisinya ada 3. Nah, cukup kita masukkan 1 saja, karena sisi-sisi itu kan sama, 1 variabel dia. Setelah input itu lanjut ke prosesnya. Nah, kita cari simbol prosesnya, yaitu simbol simbol proses, simbol persegi panjang ya. Prosesnya kita masukkan rumusnya, volume sama dengan sisi dikali sisi kalinya pakai tanda bintang ya. Nah, dikali sama sisi, atau kita gunakan rumus sisi pangkat 3 boleh juga. Sisi pangkat 3, kalau pangkat 3 itu gunakan kurung pangkat, kita gunakan simbol kurung siku yang kebukanya ke bawah ya. S pangkat 3. Prosesnya udah, sekarang kita lanjut ke, setelah proses itu ada output. Outputnya itu adalah volume. Volume tadi volume bukan V ya. Volume. Nah, setelah output itu adalah N. Nah, ini adalah flowchart untuk soal nomor 2, yaitu tentang volume kubus. Diingatkan lagi, kalau di inputnya kita gunakan S, itu di prosesnya kita gunakan S. Jangan di inputnya kita gunakan sisi, di prosesnya kita gunakan S. Itu dia nggak sama, nggak konsisten, dia harus konsisten. Dan kalau di proses kita gunakan volume, di outputnya itu kita gunakan volume, jangan F atau jangan hasil. Itu tidak sama, tidak konsisten ya. Kalau mulainya kita gunakan start, akhirnya end. Kalau mulainya kita dengan kata mulai, berarti akhirnya dengan selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini menghitung volume balok. Nah, untuk rumus volume balok itu untuk rumus volume balok, volume atau V kita taruh panjang P dikali lebar dikali tinggi. Nah, kalau rumusnya udah ada, berarti inputnya udah tahu kita. Inputnya P, L sama T. Dan outputnya pasti volume atau V. Nah, kalau rumusnya udah ada, input outputnya udah ada, lanjut ke flowchartnya. Jadi mulai udah start, lanjut ke inputnya
Inputnya itu adalah PLT ya. Kita masukkan inputnya PLT. Setelah input proses kita masukkan rumusnya. V sama dengan P dikali, jangan lupa kali itu gunakan simbol bintang, kali T dikali L atau L kali T. Nah, setelah proses outputnya itu adalah V, volume, habis itu N. Nah, untuk soal nomor 1, 2, dan 3 sudah siap. Sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Kita lihat soalnya. Untuk soal nomor 4, konversi suhu dari CK KC, Celsius Kelvin, Kelvin ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan Celsius ke Reaumur, dan Reaumur ke Celsius ya. Nah, jadi di sini di nomor 4 ini flowchartnya itu ada 6. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan flowchart, kita harus tahu dulu rumus Celsius ke Kelvin itu apa, atau Kelvin ke Celsius itu apa ya. Pertama-tama itu kita harus tahu rumusnya dulu. Nah, C ke K kan, Celsius ke Kelvin, berarti C itu adalah input, K itu adalah output, dengan rumus K sama dengan C ditambah 273. Sekarang lanjut ke flowchartnya. Nah, kita mulai dengan simbol mulai tadi, yaitu simbol termination ya. Nah, inputnya dia yang sebelah kanan sama dengan adalah C, Celsius, C, prosesnya K sama dengan C ditambah 273. Diingatkan lagi, kalau di inputnya kalian taruh Celsius, di rumusnya kalian juga harus taruh Celsius. Kalau di inputnya taruh C, di rumusnya itu juga C. Dan proses adalah rumusnya K sama dengan C ditambah 273. Nah, di outputnya itu adalah K. Kalau di atasnya kalian di prosesnya itu K, di outputnya juga K, jangan hasil ataupun jangan Kelvin, karena dia tidak konsisten, tidak sama. Kalau tidak sama itu error ya, nggak bisa. Dan terakhir N, karena kita tadi mulainya dengan start, akhirnya kita gunakan N. Untuk soal Celsius ke Kelvin udah siap. Sekarang kita lanjut ke Kelvin ke Celsius. Kalau Kelvin ke Celsius itu menggunakan rumus C sama dengan K dikurang 273. Nah, ini rumusnya. Kalau K ke C sama dengan C sama dengan K kurang 273. Berarti di sini kita bisa lihat K itu sebagai input, C itu sebagai output. Sekarang kita lanjut ke flowchartnya. Start, habis itu inputnya itu adalah K, tadi udah. Prosesnya kita masukkan rumus C sama dengan
K kurang 27. Habis itu outputnya udah pasti adalah C. Setelah output N. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Setelah Celsius ke Kelvin, sekarang Celsius ke Fahrenheit. Ini rumus untuk Celsius ke Fahrenheit itu kita gunakan 9 per 5 Celsius ditambah 32. Kalau ini udah ada, berarti inputnya kita tahu ada C, outputnya adalah Fahrenheit. Sekarang ke flowchartnya. Start input adalah Celsius, C, kita gunakan C aja. Nah, di prosesnya kita lihat dulu. Ini adalah F 9 per 5 C. 9 per 5 C itu adalah 9 per 5 dikali C. Jangan lupa kita taruh operatornya kali ya. Berarti F sama dengan 9 per 5 dikali C ditambah 32. Dan outputnya itu adalah F. Dan itu N. Jangan lupa kalau di sini nggak ada ditaruh operator kali, itu di prosesnya jangan lupa taruh operatornya ya. Nah, sama juga untuk soal-soal untuk rumus-rumus selanjutnya. Di sini tidak ditaruh kali juga. Itu kita harus taruh kali, di sini juga kali, di sini juga kali ya. Untuk Fahrenheit ke Celsius, berarti inputnya itu adalah F. Nah, rumusnya itu C sama dengan 5 per 9 dikali, saya lihat dulu rumusnya, dikali buka kurung, jangan lupa kalau ada kurungnya jangan lupa taruh ya, karena kalau nggak taruh kurung dulu berarti di prosesnya itu yang di luar, di prosesnya itu yang operator kali atau bagi dulu baru tambah. Kalau ada kurungnya berarti di prosesnya dulu yang ada di dalam kurung baru yang di luarnya. Nah, outputnya itu adalah Celsius. Dan begitupun dengan soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini C ke R. Berarti inputnya itu adalah C. Rumusnya R sama dengan 4 per 5 dikali C. Jangan C terus ya, harus ada operatornya C. Itu outputnya R. Itu N. Area Mohr ke Celsius, berarti inputnya itu adalah area Mohr atau R. Prosesnya C sama dengan 5 per 4 R. 5 per 4 dikali R dikali R. Jangan lupa simbol operatornya ya. Dan untuk outputnya itu Celsius. Bisa N. Nah, ini adalah flowchart untuk soal nomor 4. Diingatkan lagi. Nah,
dia harus konsisten. Kalau inputnya itu R, di prosesnya harus R. Kalau di prosesnya itu adalah C, di outputnya harus C. Jangan Celsius, dia harus sama. Habis itu kalau mulainya itu menggunakan start, berarti akhirannya itu N. Kalau mulainya dengan mulai, itu harus kita gunakan kalau selesai, di akhirannya itu selesai. Nah, ini untuk soal nomor 4, jawaban untuk soal nomor 4. Nah, kita lihat lagi untuk soal nomor 1, jawaban flowchart nomor 1, flowchart nomor 2, dan flowchart nomor 3. Sekian dulu untuk pembahasan tugas flowchart minggu kemarin.